Atikoh kemana, ke lokasi A, Pak Ganjar ke lokasi B, Mas Alam ke lokasi C gitu. Cara maintain komunikasi, Kita benar-benar ketemu itu baru kita ngecas informasi semuanya. Running is my therapy, itu menurut saya benar-benar saya bisa mendapatkan itu. Ketika banyak masalah, ketika lagi kepingin sendiri, ketika ingin me time. Pemirsa, calon ibu negara menjadi sosok penting di balik kegiatan seorang calon pemimpin negara. Ya, seperti calon ibu negara Siti Atikoh yang jadi penyambung lidah suaminya menyampaikan aspirasi masyarakat. Menurut Siti Atikoh, momen bersama keluarga di meja makan menjadi momen penting. Ia yang hobi lari ini juga menjadikan kegiatan larinya sebagai terapi untuk menghilangkan stres. Dan berikut pemirsa wawancara khusus rekan Fani Maniar dengan calon ibu negara Siti Atikoh. Halo pemirsa, pemilu 2024 tinggal menghitung beberapa hari lagi jelang pencoblosannya di tanggal 14 Februari 2024. Nah, kita akan bahas sedikit terkait dengan hari-hari jelang pencoblosan di tanggal 14 Februari tersebut. Bagaimana pesta demokrasi berjalan, terutama dari perspektif atau kacamata perempuan. Tidak ada lagi sosok yang lebih tepat untuk membicarakan hal tersebut selain Ibu Siti Atikoh Supriyanti selaku istri dari sang capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang sudah bersama saya hari ini. Assalamualaikum Ibu, selamat siang ya hari ini ya, siang. Bu Atikoh. Aduh, senang sekali akhirnya saya mendapat kesempatan untuk berdialog bersama dengan Ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Kalau melihat Harus strong, Pak. Harus strong bako ya, tapi ngelihat agenda kampanye Ibu dari awal sampai dengan saat ini begitu padat Ibu ya. Pertanyaan saya sih, gimana Bu menjaga kesehatannya? Jaga kesehatannya mungkin ya makan teratur, walaupun kadang juga nggak teratur, tapi mencoba untuk teratur, olahraga dan istirahat ya. Misalnya kalau secara akumulatif agak sulit, istirahatnya di kendaraan. Itu juga saya hitung. Nyuri-nyuri waktu tidur ya Bu ya. Nyuri-nyuri. Berarti ini selama bertemu dengan masyarakat, teman-teman yang ada di seluruh provinsi di Indonesia, ada memorable moments nggak Bu? Di setiap tempat itu ada Ceritanya? Iya, ada ceritanya yang sangat luar biasa itu ya. Tapi yang jelas di setiap tempat yang saya kunjungi itu selalu ada senyum, ada keikhlasan, ada ketulusan menerima kita. Iya, itu. Jadi setiap tempat itu luar biasa. Intinya semua tempat itu berkesan luar biasa. Jadi bukan dilihat dari berapa banyaknya orang, tetapi bagaimana ini ya, kayak ada bonding antara kita, ikatan hubungan dua arah ya. Bu Atikoh itu yang penting ya. Dan pemirsa, Bu Atikoh ini juga dinobatkan sebagai Bunda Difabel Nasional ya Bu ya. Dan kemarin saya juga baru berdiskusi dengan Mbak Angki Yudhistia. Katanya salam 3 jari ini, Bu Atikoh sadar itu salah satu ada bahasa isyarat yang lain. I love you. I love you. I love you. Jadi ini tuh I love you. Itu direncanakan gak sih Bu? Ketika saya ketemu dengan teman-teman tuli, itu saya mencoba untuk berkomunikasi dengan bahasa mereka, dan di akhir pasti seperti ini, dan mereka pasti juga seperti ini. Bahasa yang dipahami oleh kita berdua, kita bareng-bareng dengan teman-teman tuli. Karena salah satu memang yang kita ya perlu ada kesetaraan itu dari sisi komunikasi. Kita komunikasi seharusnya tidak hanya menggunakan bahasa standar kita, tetapi juga bisa merangkul semuanya. Sehingga ketika pernah saya ada acara itu tidak ada penterjemah untuk bahasa isyarat, sementara teman-teman tuli yang hadir itu banyak. Itu saya merasa bersalah sekali, karena berarti saya kurang merangkul mereka. Jadi itu juga memberi pelajaran bagi saya juga bahwa ketika kita ada acara yang itu juga banyak melibatkan teman-teman tuli, harus ada penterjemah. Kalau yang diceritakan sama teman-teman difabel khususnya Bu ya, terkait dengan bagaimana mereka ingin pemerintahan Indonesia atau mungkin ada kebijakan atau ingin lingkungannya seperti apa, begitu yang disampaikan ke Bu Atikoh, apa saja? Ini memang kalau aspirasinya itu disesuaikan dengan ininya ya, lingkupnya kayak teman-teman difabel yang fisik itu tentu mereka ingin aksesibilitas seperti transportasi. Kan belum semua bis itu ada yang untuk
kursi pijakan rodanya ya. pijakannya. Kemudian untuk teman-teman netra, tempat jalannya. Oh iya. Karena kan ada jalan tapi di situ tiba-tiba ada pohon. Atau kalau sekarang baliho ya Bu. APK tutupin. Itu misalnya seperti itu Mbak. Kemudian teman-teman tuli ya itu juga ada bahasa isyarat. Kemudian hal-hal yang lain yang mereka sampaikan aspirasinya itu juga terkait kesetaraan. Kesetaraan di sekolahan, kemudian di dunia kerja juga disampaikan. Gimana caranya Bu kita sebagai perempuan bisa berjalan beriringan? Jadi Ya. perempuan karir atau di karirnya juga bagus, keluarganya juga bagus. Yang pertama tentu kalau perempuan ingin karirnya bagus ya harus membuktikan diri dulu. Ya, kita tidak bisa minta afirmatif, minta perlakuan khusus sementara kita tidak menunjukkan juga kualitas. Kita harus profesional. Kemudian kalau dari sisi bisa keseimbangan ya itu ada konsensus dari kalau misalnya ini kan kita ada peran sebagai ibu, sebagai istri, dari awal itu sudah didiskusikan kita mau bagaimana. Lagi komunikasi ya Bu ya. Iya. Jadi dengan seperti itu nanti masing-masing juga akan sadar itu loh. Jadi akan saling support. Kemudian woman support woman juga sangat penting. Bener. Kalau ada pepatah yang sampai dengan saat ini masih saya pegang, di balik pria-pria yang hebat ada sosok wanita yang lebih hebat lagi. Tapi Ibu setuju nggak Bu dengan pepatah yang barusan? Di samping lah ya, jangan dibalik. Di balik ya, di belakang. Oh iya, karena sekarang kita Iya. harus sama-sama ya Bu Iya. ya. Kalau di samping berarti bisa ngobrol gitu ya. Kalau di Setuju. belakang lebih ke bisikin. Oh iya benar-benar setuju. Tapi bagaimana cara ada masukan-masukan apa saja atau mungkin nilai-nilai yang Ibu bisikin Iya. ngomongin sama Pak Ganjar gitu dalam menjalankan kampanye, kemudian juga nanti kebijakan ketika Pak Ganjar insya Allah amin ya robbal alamin terpilih menjadi presiden. Ya, biasanya saya kalau terkait dengan isu kebijakan ya, yang aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Jadi ketika ketemu dan saya mapping juga. Seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu yang persamaannya apa keluhannya gitu ya. Ibu-ibu ya kebanyakan tentang kebutuhan pokok. Harga. Kemudian saya juga kan ketemu dengan perempuan tani itu masalah pupuk itu, UMKM terkait permodalan, pendampingan, pemasaran seperti itu. Kalau difabel itu kesetaraan ya. Akses ya. Ya. Kemudian tentang pendidikan dan peluang kerja. Oke. Itu. Jadi saya biasanya ketika dulu 10 tahun mendampingi Mas Ganjar di Jawa Tengah, yang saya diskusikan kalau terkait kebijakan adalah aspirasi. Tapi terkait kebijakan saya tidak pernah intervensi. Karena memang ada ranahnya Itu ranahnya, eksekutif iya, sendiri ya. ranahnya eksekutif. Jadi ini loh yang dikeluhkan oleh masyarakat gitu. Saya menjadi penyambung lidah. Nah, tadi sebelum kita di segmen ini, saya tadi sempat teaser ya Bu ya terkait dengan salah satu yang paling tepat adalah bagaimana kita memilih pasangan yang juga bisa berkomunikasi. Iya. Bu boleh bocorin sedikit Bu? Dulu ketemu sama Pak Ganjar di Jogja ya waktu kuliah Bu dari Bu ya? Iya, di Jogja waktu kuliah. Mas Ganjar udah hampir selesai. Saya semester 7 ya. Semester Tapi 7. beda kampus. Oh sebelahan ya Bu ya? Iya. Iya. Deket. Mas Ganjar kan hukum, saya TP. Panan persis itu. Jadi Itu ya gitu. ketemu. Waktu itu ketemunya pas lagi KKN, korban KKN pemirsa. Oke, tapi dulu kabarnya Pak Ganjar hobi tawuran, demonstrasi ya? Kalau tawuran enggak ya, tapi kalau demo kan zaman reformasi ya, zaman reformasi dan Mas Ganjar itu kan aktivis. Ya. Aku dengar ceritanya sampai dikejar-kejar katanya waktu itu di Twitter rame. Kalau angkatan-angkatan Mas Ganjar yang aktivis-aktivis pasti ikut aktif juga untuk demo, Oke. untuk agar demokrasi itu bisa hidup di Indonesia gitu. Itu udah barengan waktu itu Ibu? Belum jadian sama saya. Belum jadian. Belum. Tapi Jadi, Ibu nggak ikut? saya kan kebanyakan di lab ya. Oh iya. Jadi benar-benar. paling dengar gitu ada ini, dan waktu itu saya emosi boleh tapi tidak membentak, tidak memberikan energi negatif ke anak. Karena kalau kita membentak itu
Masih bersama dengan Ibu Siti Atikoh Supriyanti. Tanya begini kan berarti Bu Atikoh kemana ke lokasi A, Pak Ganjar ke lokasi B, Mas Alam ke lokasi C gitu. Cara maintain komunikasi berarti hanya lewat video call. Wes mangan turun gitu kan gimana Bu? Ya Kak, untung sekarang Penyesuaian. ada teknologi ya, jadi bisa mendekatkan yang jauh. Yang penting jangan menjauhkan yang dekat. Yes, benar-benar. Kita benar-benar ketemu itu baru kita ngecas informasi semuanya. Kita benar-benar apa nih yang kemarin terjadi, apa hal-hal apa yang menarik dan bla 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 sebagainya antar anggota keluarga bertiga. Ya. Tapi apa ya, lengkap ya Bu ya, maksudnya Pak Ganjar sebagai eksekutif, kemudian Bu Atikoh memberikan perspektif dari kaum perempuan, Mas Alam memberikan perspektif dari generasi milenial dan juga Gen Z. Tapi nyampe ke meja makan yang diomongin rame itu pasti ya Bu Atikoh. Ya soalnya kan dari dulu memang kita ngobrol ya dari alam kecil, dia memang sudah dilibatkan dalam segala hal, tentang musik, tentang olahraga, termasuk juga politik. Nah ini yang perlu kita bersama-sama introspeksi, bahwa jadikan salah satunya adalah tempat makan. Jadikan tempat makan itu benar-benar untuk bonding keluarga. Makan sama-sama ya Bu ya, Iya, kuncinya makan itu. sama-sama, di situ bisa ngobrol dengan hati ya, dari hati ke hati, suasananya informal, dan ketika kita makan kan biasanya suasananya bahagia. Ya. Benar-benar. Nah, Bu Atikoh sendiri ya jadi curhat nih. Namanya perempuan kan kita banyak ya tekanannya ya Bu ya. Manage stresnya gimana itu Bu? Tapi saya ini sangat ekspresif ketika marah, ketika tidak suka, ketika suka sangat ekspresif. Jadi meskipun tanpa kata-kata, Alam sama Mas Ganjar paham. Mata ini bicara ya. Ya mata, body language perempuan dari situ lah ya, dari situ. Tapi intinya ketika posisi makan itu jangan sampai kita emosional ke suami, ke anak, apalagi sampai membentak. Karena nanti yang lagi lapar sekali akhirnya Gak nafsu makan. Padahal apalagi anak remaja itu lagi butuh-butuhnya makan. Benar-benar. Nah itu manage remaja kan juga jadi tantangan tersendiri ya Bu Atikoh. Bentuk komunikasi seperti apa yang mungkin Bu Atikoh bisa kasih inspirasi juga nih kepada pemirsa gimana memanage remaja, dan biasanya sih katanya kalau sudah bisa memanage remaja berarti kita bisa memanage masyarakat secara keseluruhan. Kalau saya sih prinsipnya menjadi orang tua kan belajar sumber hidup ya Mbak. Iya. Saya juga belajar dari semua orang mencoba membaca juga, lihat perkembangan seorang anak juga, karena pasti ada saatnya kita itu merasa aku harus ngapain sih gitu. Ada terutama ketika itu remaja itu kan transisi dari anak-anak ke dewasa. Jadi masa mereka itu lagi mencari identitas, mereka mau tahu segala hal, sudah tidak bisa dibilangin seperti anak kecil, tapi sementara mereka belum dewasa. Itu memang masa remaja yang kita sebagai orang tua ketika alam remaja itu ya memang kita harus benar-benar paham dunia dia. Apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai. Kita mencoba untuk menyelami. Ya, kadang ya saya terus terang sebagai orang tua kadang stres ya, kerjaan banyak, ini bla bla bla, tapi juga kita harus tidak boleh emosi, boleh tapi tidak membentak, tidak memberikan energi negatif ke anak. Karena kalau kita membentak itu mungkin kata-katanya sepele, tetapi sakit hatinya itu bisa memberikan inner child yang negatif buat anak. Inner child, iya. Jadi ya kalau saya stres sih pelariannya biasanya olahraga, paling gampang. Masih lari Ibu ya, Bu Atikoh? Lari salah satunya. Tapi start lari dari kapan Ibu? Lari, sebenarnya kalau lari yang sekedar fun-fun itu dari mulai SMA ya. Sebelum sekolah itu lari 1-2 kilo. Ekskulnya enggak lari? Pagi-pagi itu muterin alun-alun, rumah saya dekat alun-alun gitu, baru pulang mandi berangkat sekolah. Tapi yang benar-benar sudah mulai kayak ikut race itu Borobudur Marathon tahun 2016-an lah. 2016. Race terakhir berarti? Race terakhir Borobudur Marathon. Borobudur Marathon. Dan itu berarti melihat bagaimana panorama Indonesia juga ya Bu dari situ. Jadi setiap lari pasti punya cerita, meskipun mungkin jaraknya sama, tapi ceritanya berbeda. Apa saja yang Ibu dapat gitu hal-hal positif dari lari? Saya tuh dulu ketika belum rutin olahraga, terutama lari itu setiap tahun pasti bed rest.
seminggu kan saya ada anemia, kemudian pernah juga tipes. Tapi begitu lari rutin, alhamdulillah nggak pernah. Jadi mungkin karena kualitas tidurnya jadi lebih bagus kan. Kemudian oksigennya juga banyak Bagus, ya yang kita paru-parunya ini ya. makannya lebih teratur karena kan lapar. Nah, jadi Habis lari benar. kemudian mungkin terdetoks juga yang stres energi negatifnya menurut saya tuh mengalir dengan keringat. Oke. Menurut saya itu ya itu benar-benar running is my therapy. Itu menurut saya benar-benar saya bisa mendapatkan itu ketika banyak masalah, ketika lagi kepingin sendiri, ketika Me time ingin ya. me time. Apa sih yang Ibu impikan? Impian Ibu untuk perempuan di Indonesia? Tentu yang pertama perempuan Indonesia bisa berdaya. Kalau perempuan Indonesia berdaya, insya Allah negara juga akan sejahtera, akan kuat, akan kokoh. Kalau perempuannya baik, negara juga akan baik. Dan agar itu bisa terjadi, kita itu sesama perempuan harus bergandengan tangan. Dan perempuan itu tidak sendiri. Ya, kita harus bisa mengempower satu sama yang lain. Itu Mbak. Jadi harapannya perempuan di Indonesia itu semakin mandiri sehingga kita tahu value kita. Kita tahu bahwa kita itu berharga. Kita memiliki dignity. Itu Mbak. Ya, terima kasih banyak sebelumnya atas waktunya. Sehat-sehat selalu Bu Atiko. Ya, sama-sama Mbak. Fani Imaniar mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.